Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Surya Jangkrik bersama aku Wahyu. Nah, kali ini kita akan membahas tahap awal yang sangat penting sebelum kita benar-benar memulai untuk ternak jangkrik. Yuk ikutin aku. Nah, langkah yang pertama untuk kita memulai ternak jangkrik itu kita harus menyiapkan alat dan perlengkapannya ya teman-teman. Nah, kebetulan kita hari ini itu kedatangan egg tray baru untuk ternak jangkrik kita. Nah, jadi seperti ini itu proses kedatangan egg tray di kandang jangkrik kami ya teman-teman. Nah, jadi egg tray kami itu juga dari pengepul ya teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan penebaran bibit, pastikan untuk boxnya itu sudah kita bersihkan dan kita sterilkan supaya terhindar dari hama-hama pada jangkrik ya teman-teman. Nah, fungsi box jangkrik itu harus disterilkan dulu itu supaya nggak ada hama-hama yang masuk ke dalam box jangkrik kita itu nanti ya teman-teman. Jadi jangkrik kita nanti juga bisa bertumbuh dan berkembang itu dengan maksimal, dan hasil akhirnya kita bisa panen cukup bagus juga gitu ya teman-teman. Jadi sebelum penebaran bibit harus dipastikan box kalian itu sudah benar-benar bersih dan steril, terhindar dari hama. Nah, cara untuk membersihkan kandangnya bisa dengan cara boxnya itu kita cuci terlebih dahulu kemudian dikeringkan. Nah, setelah box jangkrik kita itu sudah kering, baru bisa kita labur menggunakan semen yang dicampur dengan lem. Nah, seperti ini contoh pelaburan box jangkrik yang dilabur dengan semen yang dicampur dengan lem ya teman-teman. Nah, kenapa box jangkrik itu kok dilabur? Nah, supaya hama-hama yang sekiranya masih menempel pada box jangkrik itu sudah benar-benar mati dan hilang. Jadi box jangkrik kita itu sudah benar-benar bersih, steril, terhindar dari hama satupun. Benar-benar bersih, dipastikan bisa menghasilkan yang memuaskan di panen kita nanti. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah melakukan pembersihan box jangkrik, kita juga harus melakukan pemilihan bibit dan persiapan lingkungan. Nah, untuk menghemat budget untuk ternak jangkrik, egg tray yang digunakan itu nggak harus baru ya teman-teman, tapi kita itu juga bisa menggunakan egg tray bekas, tetapi egg tray bekasnya itu nanti harus kita jemur terlebih dahulu kurang lebih selama 6 jam. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, egg tray yang baru datang di kami itu kami jemur dahulu seperti ini kurang lebih 6 jam. Kenapa kok harus dijemur dulu? Nah, supaya egg tray bekas yang datang itu tidak ada hama maupun bakteri yang masih menempel pada egg tray itu. Jadi egg tray-nya itu juga perlu dibersihkan dan harus benar-benar steril gitu ya teman-teman. Meskipun memakai egg tray bekas, tapi kita juga harus memilih egg tray yang mana yang masih bagus, yang masih layak untuk kita pakai gitu. Nah, setelah melakukan penjemuran dan pensterilan egg tray, keamanan dan kebersihan kandang itu juga termasuk prioritas utama dalam kita budidaya jangkrik gitu ya teman-teman. Pastikan kandang kalian itu dalam keadaan bersih sebelum memulai penebaran jangkrik. Nah, jadi kurang lebih seperti ini contoh pembersihan kandang di kami ya teman-teman. Dipastikan kandang kalian sebelum penebaran jangkrik itu dipastikan benar-benar bersih supaya jangkrik kita itu nanti juga hidup nyaman, karena jangkrik itu nggak suka tempat keramaian gitu ya teman-teman. Jadi juga harus sepi gitu. Keamanan dan kebersihan kandang yang utama buat berkembang biaknya si jangkrik, buat pertumbuhan si jangkrik gitu ya teman-teman. Nah, supaya di hasil panen kalian nanti juga cukup maksimal, cukup bagus gitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita memulai untuk ternak jangkrik, kalian juga harus memastikan kalian sudah menyediakan untuk pakan dan minum si jangkrik. Nah, jadi kalau di kami itu untuk pakannya kita menggunakan
dapur 511 yang sudah dihaluskan seperti ini. Sedangkan untuk minumnya kami menggunakan batang pohon pisang yang diiris tipis seperti ini. Nah, kalau kalian nggak ada batang pohon pisangnya, untuk cara alternatif kalian itu bisa menggunakan batang pohon pepaya. Itu sama-sama juga ya teman-teman, yang mengandung banyak air gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, tahap-tahap awal sebelum tim kandang memulai untuk ternak jangkrik. Nah, untuk kalian yang mempunyai pertanyaan maupun pengalaman yang ingin dibagikan, jangan ragu untuk berbicara di kolom komentar di bawah. Kami siap untuk membaca komentar Anda. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di channel YouTube Suara Jangkrik. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Nah, selamat melakukan perjalanan ternak jangkrik Anda.